Humas Kanwil, kemudian Bu Hajah Maftuha Mustikowati, serta teman-teman sahabat-sahabat lain yang ikut mendukung berpartisipasi dalam acara launching sedekah minyak jelantah berkah komunitas sahabat alam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Pak Syari, selamat bergabung Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, karena saya sekalian pembawa acara dan moderator, maka saya bacakan susunan acaranya, guys. Yang pertama, susunan acaranya adalah pembukaan. Yang kedua, pemaparan atau presentasi konsep program, dasar pemikiran, serta implementasi dari launching komunitas sahabat alam ini dari Ibu Hajah Maftuha Mustikowati. Yang kedua, nanti dari Bapak Nur Ali selaku penjamin mutu Madrasah Al-Hikam. Kemudian selanjutnya ada dari Bapak Kabid Penma Kemenak Jatim, Bapak Muhammad Samsuri. Kemudian selanjutnya strategi pengembangan jejaring networking oleh Pak Soleh. Acara yang pertama kita lanjutkan, kita mulai yaitu pemaparan dari Ibu Hajah Maftuha Mustikowati. Mungkin Bapak Ibu yang sering bertemu kurang familiar ya dengan nama ini. Ibu Hajah Maftuha Mustikowati ini kita mengenalnya dengan sebutan Bu Ika. Jadi kadang yang belum kenal, Bu Maftuha itu yang mana ya, Bu Ika? Bu Ika ini adalah Kepala Madrasah Al-Hikam yang mulai konsen di bidang lingkungan hidup mulai tahun 2015. Bu Ika ini banyak sekali menelurkan ide-ide atau konsep-konsep terkait dengan lingkungan, baik untuk madrasah kami maupun untuk pondok pesantren yang beliau asuh. Dalam hal ini madrasahnya adalah Madrasah Al-Hikam, ada MTS dan MA, kemudian pondok pesantren yang beliau asuh adalah Mambaul Hikam. Nah, Bu Ika ini telah mengantarkan kami, Madrasah Al-Hikam ini menuju Madrasah Adiwiyata. Kami insya Allah kalau seandainya tidak ada pandemi harusnya tahun kemarin sudah mulai masuk ke Adiwiyata Nasional, Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita terhalang oleh masa pandemi ini, maka sepertinya ada penundaan dalam hal Adiwiyata Nasional, tapi kita menuju ke sana. Sementara menunggu masa itu bukan berarti kita harus berdiam diri ya. Kemudian Bu Ika ini memunculkan ide baru, memunculkan semangat baru yang ditularkan kepada kita semua. Bagaimana caranya kita tetap menjaga kelestarian alam, walaupun program Adiwiyatanya masih mengalami penundaan. Nah, dengan pada sore hari ini di acara launching komunitas sahabat alam, yang pertama akan kami berikan kesempatan kepada Bu Ika untuk memaparkan bagaimana implementasi dan tindak lanjut tentang launching program komunitas sahabat alam ini, terutama Jengkos Mala, yaitu jelantah untuk komunitas dan madrasah. Silakan Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali launching terkait dengan sedekah jelantah ini dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita inginkan untuk menjaga bumi supaya tetap bersari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa alhamdulillah surah Al-Fatihah. Satunya yang terhormat Bapak IRS Syamsuri MPD selaku Kabid Penma Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah bisa bertemu di Zoom meeting pada sore hari ini, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kemudian
Yang terhormat Bapak Dr. Haji Nur Ali MPD selaku penjamin mutu Madrasah Al-Hikam, dan yang terhormat Bapak Dr. juga salah satu teman curhat saya terkait dengan pendidikan di madrasah kami, dan kebetulan beliau juga menjadi bagian madrasah unggul di BWNU dan juga pendidikan Surabaya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesempatan ini kita membawa kita sebagai penikmat kita mencintai dan melestarikan lingkungan. Yang saya hormati, dasar pemikiran kenapa kami bergerak di bidang lingkungan, karena kesadaran terhadap lingkungan ini sangatlah rendah. Bahwa 2015, ini saya akan cerita bagaimana saya sampai ada beberapa ide yang saya berikan kepada teman-teman komunitas. Itu berdasarkan keprihatinan saya sebagai kepala madrasah ketika melihat sampah yang berserakan di madrasah. Jadi habit untuk hidup bersih dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan oleh siswanya rendah. Sehingga waktu saya ikut program DLH Dinas Lingkungan Hidup berupa Madrasah Al-Hidayah. Tidak ada niat lain kecuali saya ingin merubah karakter siswa-siswi kita, saya khususnya, untuk menjadi pribadi siswa-siswa yang sayang dengan lingkungannya. Karena kita hidup di lingkungan, kita hidup di bumi, sudah seyogyanya lah kita rawat dengan sebaik-baiknya. Akhirnya alhamdulillah dari situ habit yang tidak baik itu di madrasah kami berubah. Yang darinya membuang sampah sembarangan, yang darinya melihat plastik itu tidak berharga, lambat laun dengan program itu akhirnya anak-anak sudah berubah mindsetnya. Tanah ini harus kita jaga, lingkungan ini harus kita jaga, lingkungan ini harus kita lestarikan. Yang awalnya madrasah kami itu tidak ada tanamannya, ketesannya panas lah. Sekarang sudah jauh berbeda. Jadi masuk madrasah kami itu sudah green, masih itu sudah adem. Itu bukan apa prosesnya, yang lama, membutuhkan beberapa tahun. Kemudian disitulah kami mendapatkan sertifikat madrasah di Diata Kabupaten. Tidak berhenti di situ, kami mencoba untuk mengikuti Adiwiyata Provinsi. Yang memang yang saya tekankan dalam diri kami, diri kita di Madrasah Al-Hikam adalah bagaimana anak-anak ini mempunyai tanggung jawab atas yang dia pijak. Konsep dasarnya hanya itu saja. Kalau yang lain-lain kemudian kita diberi sertifikat atau diberi penghargaan itu bagi kami adalah bonus. Sehingga tahun 2018 kami Madrasah Al-Hikam masuk nominasi satu-satunya swasta se-Jawa Timur, MTS satu-satunya swasta Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur memperoleh Adiwiyata Provinsi. Itu prosesnya. Nah, meningkat dari situ kami sudah melihat bahwasannya madrasah kami atau pesantren yang kami nakodai ini sepertinya sudah baik menurut kami. Sehingga kami ingin memberikan ilmu kepada teman-teman semuanya. Tidak ada yang sulit di sini. Kita hanya berbasis lingkungan, kita membuat lingkungan kita yang sehat dan bagaimana sampah yang ada di sekitar kita itu adalah bermanfaat. Tidak ada nominal yang mahal di program ini, semuanya hanya kesadaran pada diri kita. Dari situlah kemudian saya berangan-angan mempunyai sebuah komunitas yang itu bebas saja, tidak hanya madrasah, bisa sekolah, bisa juga dari ibu-ibu rumah tangga. Tapi awal konsepnya itu bukan jelantah, ini cerita saja. Kemudian tahun 2020 kami coba untuk menularkan ilmu kami ini kepada madrasah sekitar. Ya. Karena memang kebetulan saya juga aktif di BKMS, sehingga jaringan sekolah-sekolah swasta itu banyak.
Saya 2020 Februari, pas kebetulan dengan Hari Sampah Nasional, saya mengundang teman-teman yang minat bagaimana limbah sampah itu menjadi berkah. Dan kami melakukan workshop yang ini gratis sifatnya, kemudian kami kasih sertifikat dan kami kasih pembinaan. Itu ada 30 madrasah yang ikut. Alhamdulillah di situ kita eksis nih. Walaupun sebetulnya kita sudah banyak program, tapi terkendala oleh corona, sehingga apa yang sudah kita programkan bersabar. Nah, alhamdulillah pada kemarin bulan November, tanggal 28 November itu Hari Menanam Nasional. Saya memberikan 3.050 bibit secara gratis kepada komunitas kami. Yang situ tadi saya sebutkan ada MI, ada Sanawiyah, ada Aliyah, ada SMP, bahkan ada SD negeri. Konsep saya mudah saja, ingin berbagi dan menumbuhkan bagaimana alam ini harus terlestarikan. Itu awalnya. Dan begitu melihat apa yang sudah kami lakukan, tidak hanya di bidang konservasi lingkungan, tapi juga konservasi air, kami membuat biopori di kantor Kementerian Agama, kami membuat biopori di DPRD, kami juga membuat lubang biopori di kawasan Makam Gusdur. Itu action kami, anak-anak kami dan guru-guru kami. Dari situ kemudian banyak yang minat, banyak yang sadar bahwasanya lingkungan ini harus kita jaga. Nah, itu konsep awalnya, konsep awalnya seperti itu. Alhamdulillah kemarin juga berjalan lancar, Bapak Kabid ini bisa saya laporkan, kita menanam secara virtual, Pak. Mungkin ini baru satu-satunya mungkin ya, se-Jawa Timur yang melakukan gerakan lingkungan menanam pohon 3.500 bibit secara virtual bersamaan dalam waktu yang sama pada tanggal 28. Alhamdulillah Dr. Nur Ali juga memberikan sambutan di acara itu, kemudian Pak Asyari selaku pengawas kami, kemudian Pak Darwis juga sama, itu berperan di dalam kegiatan itu. Nah, di dalam kegiatan menanam pohon, saya sempat Bapak menyampaikan ini karena masyarakat kami itu sudah punya hasil dari yang kita tanam. Alhamdulillah madrasah kami dan pondok kami itu punya tektin produk santri dan produknya santri dan murid, dan itu sudah PIRT, sudah ada izin edar dari Dinas Kesehatan. Kemudian juga ada minyak wangi tin, minyak wangi tin, kemudian ada sabun tin. Dari situ kami ingin teman-teman madrasah ini juga yakin saya mampu lah untuk sama-sama mewujudkan itu. Dan impian saya waktu menanam pohon itu saya sampaikan di forum, saya ingin punya untuk keripik buah, sehingga teman-teman yang kapan hari saya kasih nangka, kemudian ada yang macam-macam apa lagi ya, nangka, sukun, saya ingin itu nanti diolah menjadi keripik sehingga madrasah atau sekolah atau pesantren itu mempunyai hasil dari kebunnya. Kemudian saya berpikir ulang, kok lama ya menunggu harus berbuah. Kemudian alatnya pun untuk itu juga mahal. Muncullah ide jelantah. Saya pikir jelantah ini selalu ada di rumah-rumah, selalu ada, sehingga mudah untuk meminta anak-anak untuk mensedekahkan jelantahnya. Nah, dari situlah Bapak Ibu muncul ide untuk sedekah jelantah, yang mana memang dasarnya bukan nominal yang kita peroleh, tapi tetap bagaimana bumi ini lestari. Dan setelah saya di berbagai teman itu jelantah tidak ada hiburan. Dan kehidupan jelantah itu masyarakat membuat membutuhkan aktif. Kemudian Bapak ini yang saya seperti ada dua proses harap yang saya pegang juga menjadi tidak berubah. Agar kita ini memudahkan karena itu saya fokuskan ke anak-anak yang usia pelajar. Kenapa?
dari mereka lah nantinya Indonesia ini akan dipegang. Dari mereka lah Indonesia ini lestari, sejahtera atau tidak. Sehingga konsentrasi saya memang ke anak-anak. Bagaimana murid-murid kita yang di MI, kemudian yang di Sanawiyah, di Aliyah, di MTS, baik sekolah maupun pesantren, bahkan itu santri, harus menjadi pelopor lingkungan dimanapun dia berada. Karena itu memang konsentrasi saya di siswa. Bermimpi 20 tahun yang akan datang, mereka akan konsentrasi dalam menjaga lingkungannya. 10 tahun yang akan datang, dia menjadi pelopor lingkungan. Itu keinginan saya. Karena itu yang kami ajak di komunitas ini adalah guru dan pelajarnya. Terkait dengan jelantah, Bapak Ibu, sepertinya remeh, tapi sangat dirasakan oleh lingkungan kita. Rata-rata ketika saya tanya, jelantah dikemanakan? Dibuang. Jelantah dikemanakan? Dibuang di tanah atau tidak dibuang di selokan. Yang mana ketika kita pahamkan, jelantah itu mempunyai bahaya yang luar biasa, baik kesehatan maupun lingkungannya. Ya, dampak lingkungan ini yang seringkali tidak kita sadari, bahwasanya 1 liter jelantah yang kita buang itu akan mencemari 1 juta liter air. Bayangkan, 1 liter jelantah yang dibuang itu akan mencemari 1 juta liter air. Nah, jelantah itu tidak hanya mencemari air saja ketika dibuang, tapi juga mencemari sungai, mencemari rembesan tanaman, sehingga dampak dari jelantah yang dibuang itu besar terhadap ekosistem lingkungan kita. Nah, konsep itulah kemudian yang saya ingin kembangkan di sini, bagaimana anak-anak, Bapak Ibu guru, bahkan rumah catering atau yang lainnya itu bisa mensodakohkan ke madrasah atau ke sekolah atau ke pesantren. Karena apa? Mohon maaf, selama saya mengelola madrasah itu uang bos itu tidak bisa dibuat untuk lingkungan. Yang dibuat untuk lingkungan itu hanya madrasah yang dia ikut ada kegiatan 20%. Yang tidak, itu tidak bisa dan tidak bisa dilaporkan. Nah, dari setelah saya ingin bahwasanya dia jelantah ini ketika menghasilkan sesuatu atau profit itu akan kembali ke madrasahnya, akan kembali ke lingkungannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu konsep awalnya. Menumbuhkan jiwa entrepreneur dari lingkungan untuk lingkungan. Sehingga madrasah itu tidak lagi punya alasan saya nggak bisa beli kembang, saya nggak bisa memperbaiki taman karena saya nggak punya uang atau nggak punya dana untuk itu. Nah, ini mungkin salah satu solusi. Ketika sodako jelantah ini kita gerakkan, kemudian hasil uangnya kembali ke madrasah, itu akan membuat madrasah kita itu lebih baik dari hari ini. Mohon maaf, ketika saya lihat madrasah itu, mohon maaf, ada yang kurang bersih, kemudian juga lingkungannya panas, kemudian tidak terjaga. Ini miris. Nah, apa masalahnya di sini? Itu sering saya tanya. Oh, sampah plastik berserakan, ayolah dibersihkan, dijadikan ekobrik seperti halnya kami melakukan itu. Dijadikan daur ulang, ayo bersama-sama. Kemudian kasih tanaman yang bagus, yang nggak mahal. Nah, perawatannya kan butuh uang, Bu. Nah, saya kasih solusi di anak-anaknya minta untuk sodako jelantah. Sehingga itu dari lingkungan untuk lingkungan. Keinginan saya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan implementasinya, kami sudah punya grup WA yang itu kami namakan grup sahabat alam, yang saya minta teman-teman itu mensosialisasikan kepada muridnya walaupun pandemi bisa melalui WA untuk gerakan sodako jengkus malam. Mohon maaf, saya mempunyai nama, kami mempunyai nama jengkus malam jelantah maupun komunitas pesantren, madrasah dan sekolah. Nah,
Dari situ kemudian madrasah membuat program yang termasuk itu ada administrasinya. Kemudian tabungan. Jadi anak setiap sedekah jelantah harus tertulis. Ya. Kemudian dari situ bapak ibu gurunya meletakkan kaminya itu di dirijen. Setelah itu diturut ke kami. Nah, seperti itu. Nah, setelah dari kami, ini tidak kami buat sendiri, Bapak Ibu, tapi kami sudah bekerja sama dengan salah satu pabrik biodiesel. Dan itu siap untuk mengambil jelantah-jelantah yang dikumpulkan oleh masing-masing sekolahan maupun pesantren maupun sekolah. Sehingga hasil dari jelantah tersebut, kita kembalikan lagi ke madrasah. Dibuat apa? Yang dibuat lingkungan tadi. Saya terinspirasi membaca sebuah buku. Ada salah satu negara yang dia sudah konsen di dalam perjalanan itu sampai bisa membangun ruang kelas. Jadi semua yang terkait dengan lingkungan itu dibiayai dari saudara jelantah itu. Dan saya pikir ini mudah. Kenapa mudah? Saya 2 minggu melakukan ini sudah mendapatkan 60 kilo jelantah. Dari mana? Dari rumah makan. Dari mana? Dari catering. Dari mana? Mohon maaf, karena di sini ada pesantren, maka anak-anak ketika dijenguk oleh wali santrinya, wali santri harus membawa jelantah dari rumahnya. Berapa banyak? Tidak ditentukan. Yang penting ada jelantah yang dia sedekahkan. Kemudian setelah itu, ya, ini tindak lanjut programnya. Setelah itu kami mengontak pabrik untuk mengambil jelantahnya. Dan kalau di sekolahan 1 minggu sekali, setiap hari Rabu kalau di saya itu anak-anak wajib sedekah jelantah. Dan sekali lagi Bapak Ibu, tidak usah berpikir berapa jelantah yang harus disetor anak-anak, membebankan. Berapapun jelantah yang di rumah, karena konsep kita adalah lingkungan. Jelantah tidak boleh dibuang karena dia mempunyai dampak terhadap lingkungan. Nah, itu harus disampaikan ke anak-anak. Berapapun jelantah 1 minggu yang kalian kumpulkan, itu setorkan atau sedekahkan ke sekolahan. Sehingga dari situ akan kumpul Bapak Ibu. Minyak yang tadinya sedikit, begitu di sekolah, kalau kita punya beli 200, 300, itu kan lumayan. Dan barulah dibawa ke komunitas sahabat alam atau Komala di tempat kami. Dan itu nanti semuanya transparan. Ketika panjenengan menyetorkan berapa liter itu tertulis. Madrasah ini satu wilayah 18 liter. Madrasah ini, jadi saya nanti kami manajer ya akan memberikan uang itu melalui bank yang sudah kami tunjuk, dan kami sudah ada kerjasama dengan salah satu bank yang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya bagaimana Jeng Kosmala, kalau saya kasih nama, sudah berproses. Ada santri ketika di Sambang orang tuanya bawa jelantah. Ya. Kemudian ada lagi dari rumah makan Zam-Zam yang sudah memang sedekahkan jelantahnya di tempat kami. Kemudian ada dari komunitas kuliner juga ada. Kemudian yang dari sekolahan itu anak-anak setiap hari Rabu sudah selalu mencatat sedekah dari teman-temannya. Kebetulan kalau anak pondok ya jelantah sedekahnya ya dari dapur pondok. Kalau yang anak tidak mondok ya dia setor. Ini seperti itu. Nah, ini juga tidak hanya ketika kami launchingkan, ini sudah diikuti beberapa sekolahan. Salah satunya MA Al-Azhar, Denanya. Itu juga sudah banyak mengumpulkan sedekah jelantah dari rumah makan, dari catering yang di Denanya itu juga luar biasa. Jadi nanti saya tinggal ngasih dirinya aja yang 14 liter saya taruh di sekolah-sekolah. Kalau sudah penuh, bawa kembali. Kalau kurang, ambil lagi. Karena stok saya dari pabrik, itu namanya dirijen itu berapa pun minta saya ambil dikasih. Mereka butuh berapa? Gimana harus siap
Jadi kita nggak bawa apa-apa, nggak modal diri, dan semuanya dari publik. Ketika saya menemukan, sepertinya tidak hanya lingkungan kita yang dijaga, tapi di situ ada interpreter yang dibangun kita bangun di madrasah, di sekolah, di pesantren. Sehingga kita pahami bagaimana madrasah untuk pesantren sekolah itu bisa bersih, menjadikan madrasah ini hijau dari situ, dan tidak terlalu rumit. Buktinya Bapak Ibu, 2 minggu saya bergerak, ini sudah dapat 60 lebih kilogram. Dari mana? Saya nggak bilang apa-apa, nggak minta ke satu-satu door to door, tidak. Saya hanya share kegiatan saya di story, di Facebook, di IG. Di situ kemudian ternyata banyak orang yang ingin mensedekahkan. Nah, ketika saya tanya, selama ini diapakan jelantahnya? Ya dibuang, karena kami nggak tahu kalau jelantah itu melukai bumi. Kami nggak tahu kalau jelantah itu mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan. Setelah saya tahu, saya sadar bumi ini harus diselamatkan, karena itu saya sedekahkan. Ada yang saya tanya, karena beliau ini sedekahnya banyak, sampai 10 liter. Saya tanya, selama ini dibawa kemana Bu jelantahnya? Selama ini saya jual. Tapi ketika ada gerakan sedekah, saya mending sedekahkan saja jelantah saya. Daripada saya jual juga uangnya nggak seberapa banyak, saya sedekah uang juga nggak punya, ya sudah, ada gerakan ini, saya ikut, dan saya siap untuk mencari teman-teman donatur jelantah. Ini konsep awal Bapak Ibu, harapan kami mudah-mudahan apa yang sudah kami jalani ini mendapat ridho Allah. Tidak lain, kami hanya ingin menyelamatkan bumi, kami ingin menjaga bumi, karena bagaimanapun manusia sebagai khalifah di bumi harus tetap memikirkan kelangsungan hidup anak turunnya. Itu prinsip kami. Dan saya bermimpi bagaimana siswa di madrasah khususnya atau siswa di sekolah umumnya, nantinya dia mempunyai jiwa pelopor lingkungan dimanapun dia berada. Karena ketika kita menyayangi lingkungan, maka lingkungan akan juga menjaga kita. Ketika kita cintai bumi, maka bumi akan mencintai kita. Itu konsep dasarnya. Dan mudah-mudahan ini berhasil. Ada nilai pendidikan di lingkungannya, juga ada nilai di entrepreneurnya. Saya ingin teman-teman juga tidak patah semangat yang sudah masuk di komunitas, apalagi dalam pandemi seperti ini. Anak-anak kita belum masuk sekolah, tapi ada beberapa sekolah itu yang masuk untuk meminta sedekah jelantah dengan digilir. Hari ini yang sedekah jelantah kelas ini, hari ini sedekah jelantah kelas ini. Dan ternyata dari situ terkumpullah banyak minyak, dan saya hanya membayangkan saya belum bisa bergerak apapun, hanya lingkup kecil di Jombang saja. Jombang pun hanya beberapa titik saja. Itu sudah bisa menyelamatkan bumi dari pencemaran jeratan. Apalagi gerakan saya ini ketika diikuti oleh teman-teman yang lain, indahnya Indonesia. Apalagi pergerakan jelantah ini diikuti ya di komunitas yang lain di luar Jombang, sangat luar biasa. Ini tadi saya sengaja share pelayan ini ke teman PKMS Jawa Timur. Alhamdulillah juga responnya bagus. Ingin di madrasah-madrasahnya yang di luar Jombang ingin melihat program ini, dan mudah-mudahan juga program ini nanti bisa membantu madrasah swasta khususnya ya untuk bisa berdiri tegak, memperbaiki lingkungan madrasahnya bersama-sama. Jadi tidak ada kata lemah, tidak ada kata pesimis, dan yakin bahwasanya ketika kita mencintai bumi, Allah pun akan mencintai kita karena sama-sama makhluknya. Itu mungkin yang dari saya, dari cintai bumi, maka bumi akan mencintaimu.
Sebelum saya akhiri, saya terima kasih kepada teman-teman saya dari Partai Bondowoso yang ini sudah ingin lari cepat mewujudkan bagaimana Bondowoso menjadi kota yang bersih, indah, dan bisa membagikan sesuatu untuk bumi ini. Terima kasih teman-teman Bondowoso, mudah-mudahan segera direalisasikan. Kita ternyata tidak hanya dari unsur madrasah saja, tapi juga ada dari unsur Partai. Kemudian terima kasih Pak Fadli juga sebagai ketua Ma'arif, komandan saya, mudah-mudahan juga bisa terlibat di madrasah dalam Ma'arif lainnya, dan mudah-mudahan apa yang saya katakan ini betul-betul menjadikan Indonesia bersatu. Terima kasih. Tidak seperti lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika untuk pemaparannya. Menarik sekali nih Bapak Ibu untuk pemaparan dari Bu Ika ini untuk mengenai program implementasi, dasar pemikirannya, juga kemudian tindak lanjut dari dasar pemikiran beliau tadi. Kita yang bisa memulai dari diri sendiri, dari lingkungan kita, yaitu dengan minyak jelantah. Nah, selama ini kita buang di saluran air, tidak bermanfaat, ternyata bisa disedekahkan ke sahabat alam. Terima kasih Bu Ika untuk pemaparannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Haji Nur Ali selaku penjamin mutu Madrasah Al-Hikam untuk memberikan tanggapan atau memberikan masukan atas pemaparan Bu Ika tadi. Baru nanti setelahnya Bapak Kabid, Bapak Haji Muhammad Samsuri, kemudian Bapak Salahuddin. Oke, kepada Bapak Nur Ali kami persilahkan, monggo Pak Nur Ali, waktunya 5-10 menit nih Pak, supaya nanti bisa itu durasinya dengan yang lain. Terima kasih Pak Nur, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang sebentar lagi doktor, ini Bapak Kabid Penma, Bapak Haji Samsuri, ini sahabat karib saya sejak kuliah. Alhamdulillah ketemu di Zoom. Yang saya hormati Bapak Direktur GTK, Prof. Suyanto yang sekarang pindah ke Diktis dan diganti oleh sahabat saya, ini Bapak Dr. Muhammad Zain. Mudah-mudahan juga ikut mendukung terus di pesantren Al-Hikam dan komunitas alam ini. Serta Bapak Profesor Ali Rahman. Mudah-mudahan terus mendukung dengan berbagai kebijakan untuk madrasah, terutama madrasah swasta yang punya komunitas ini. Wabil khusus ini para pengasuh pesantren Al-Hikam, kemudian juga ini para pengawas dengan kami yang terus membackup madrasah di wilayah Jombang ini, Pak Daris dan Pak As'ari. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Ada 3 hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, hari ini manajemen yang dipakai oleh semua lembaga menggunakan manajemen disruption. Ya. Yakni manajemen yang siapa yang cepat berbuat, mereka yang dapat. Manajemen ini pernah dipakai oleh BCA pada awal reformasi. Dengan cara semua pegawai bank yang baik-baik, yang gajinya dikit, lalu ditawari. Mau enggak ikut BCA dengan gaji yang tinggi. Artinya waktu itu BCA sudah memikirkan bahwa lembaga yang hebat adalah lembaga yang dihuni oleh SDM yang hebat. Bukan SDM yang banyak, tapi SDM yang hebat. Karena itulah wajar jika hari ini BCA termasuk salah satu bank yang perkembangan cukup signifikan. Yang kedua adalah manajemen nirlaba yang digunakan oleh Alfamart Indomart, yang hari-hari ini
juga sudah mulai dipakai oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta. Dan hari ini pula Al-Hikam dengan komunitas sahabat alam ini menggunakan manajemen nirlaba. Yaitu satu manajemen yang mengembangkan, memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga itu, apapun adanya, sedikit atau banyak, kemudian dikembangkan untuk kepentingan bersama. Lembaganya bagus, maka orangnya juga bagus. Atau sebaliknya, orang-orang yang bagus mengembangkan lembaganya. Dengan lembaga yang besar, maka secara otomatis membesarkan dirinya. Sementara lembaga pendidikan yang tidak membesarkan lembaganya, berarti sama saja dengan orang-orang itu membunuh lembaganya sendiri. Komunitas sahabat alam ini adalah satu komunitas yang cukup kreatif, inovatif, dengan menggunakan manajemen nirlaba. Dengan pendekatannya adalah social entrepreneurship. Yakni orang-orang hebat, apapun yang ada itu dilakukan inovasi, dikembangkan untuk memecahkan masalah, dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah itu dengan berbasis ekonomi. Jadi orangnya besar, lembaganya besar, lalu gajinya pun juga cepat atau lambat bisa besar. Itulah manajemen nirlaba dengan menggunakan konsep atau pendekatan social entrepreneurship. Karena itu kemudian komunitas ini mengajak semua anggota madrasah dan sekolah untuk membangun, bulan kemarin membangun atau menanam pohon. Bukan sekedar pohon. Pohon yang bisa dikembangkan dengan bisnis yang menghasilkan finansial. Caranya adalah bukan sekedar menanam, tapi bagaimana cara atau produk tanaman itu dikembangkan menjadi sumber ekonomi madrasah masing-masing. Dan beberapa tempat yang lain, termasuk dalam bulan ini, yakni jelantah yang hari-hari ini merepotkan orang, merusak orang. Yang itu kemudian dikembangkan dengan manajemen nirlaba, maka komunitas sahabat alam ini bisa membangun madrasahnya dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada. Ini beberapa kearifan lokal yang menghasilkan finansial. Di mana tujuan utama dari social entrepreneurship adalah bukan mendapatkan keuntungan, melainkan untuk mengimplementasikan ide-ide besar, ide besar, hasil diklat untuk kemanfaatan bersama secara finansial bagi masyarakat. Nanti akan ditampilkan lebih jauh oleh sahabat kita ini Samsuri, Kabid Kemenang Jatim. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan sahabat alam ini, komunitas ini bisa berkembang dan insya Allah berkembang karena niatannya adalah sedekah. Ini, di mana hari-hari ini banyak orang yang ingin bersedekah, tapi cari orang yang amanah itu susah. Banyak orang yang bersedekah, tapi dititipkan kepada siapa itu juga susah. Dan insya Allah hari ini masyarakat Jombang tidak akan susah. Sampai minyak jelantah yang pada umumnya kurang bermanfaat, jika dimasukkan kepada komunitas, disedekahkan kepada komunitas sahabat alam ini, insya Allah berkah. Karena hasil dari penjualan minyak jelantah ini untuk mengembangkan dan mensejahterakan para guru-guru yang berjuang untuk madrasah. Ya, kalau gurunya sehat, lingkungan sehat, sumber ekonominya sehat, insya Allah masjidnya pun juga penuh dengan berkah. Karena tingkat keikhlasannya menjadi tinggi. Itulah secara finansial komunitas ini sangat bagus. Kami atas nama penjamin mutu sangat berharap mohon kepada Bapak Dr. Samsuri, sahabat saya ini, untuk memberikan pengarahan dan ide-ide segarnya. Karena beliau ini adalah sejak mahasiswa. Dan insya Allah
beberapa arahan, masukannya, terutama dalam mengembangkan madrasah, terutama madrasah swasta, sekolah swasta, dan pesantren. Barang yang tidak berlaku menjadi laku. Barang yang biasa menjadi luar biasa. Itulah kehebatan dari komunitas sahabat alam ini. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih, dan terima kasih pula kepada sahabat-sahabat saya ini, ada Bapak Khairi ini, Ketua kelompok madrasah swasta BKMS. Ya, ini juga tim-tim pejuang madrasah untuk mengembangkan, melahirkan masyarakat masa depan nanti. Mohon maaf, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Ali untuk tambahan mengenai pemaparan dari Bu Ika tadi, bahwa manajemen yang Al-Hikam gunakan adalah manajemen nirlaba ya Pak ya, yang insya Allah bermanfaat, berkah untuk semua, dari jelantah bawa berkah, ini sesuai tagline-nya Jengkos Malam. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kabid Penma dari Kabid Jatim, Bapak Haji Muhammad Syamsuri, MPD. Kami persilahkan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai, bunyai yang senantiasa kami taati, bil khusus pada yang terhormat Neng Hajah Maftuhah Mustiqawati MPD atau Neng Ika yang saya hormati selaku Kepala Madrasah Al-Hikam Jombang, Ketua Komunitas Sahabat Alam Kabupaten Jombang, yang saya hormati sahabat saya Dr. Haji Nur Ali Rahman, ini Kapuslit Win Maliki Malang, ini sekaligus selaku penjamin mutu Madrasah Al-Hikam Jombang. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Solehuddin Widaiswara BDK Surabaya, sekaligus pengurus PW Ma'arif LP Ma'arif NU Jawa Timur. Yang saya hormati ini sahabat saya dari Direktorat KSKK, ini ada Pak Bakhtiar Rosyadi yang cukup bisa membantu, sering membantu untuk kegiatan-kegiatan madrasah di Jawa Timur, khususnya untuk madrasah-madrasah swasta. Yang saya hormati Pak Pengawas, ini ada Pak Darwis, ada yang saya hormati Pak siapa tadi yang kelihatan, Pak Heri, ya. Pak Asyari, Pak Heri dari BKNS. Yang saya hormati PC Ma'arif Jombang, Bapak Ibu hadirin komunitas sahabat alam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini suatu kebanggaan, dan saya bersyukur kepada Allah SWT bisa silaturahim pada Bapak Ibu sekalian meskipun melalui virtual. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kita semuanya dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya yang telah membimbing kita melalui ajaran yang benar, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada komunitas sahabat alam yang sudah melakukan inovasi-inovasi dan implementasi pendidikan secara nyata melalui permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi oleh masyarakat, sehingga ini bernilai, tidak hanya bernilai pendidikan, bahkan bernilai ekonomis juga dalam rangka untuk mengembangkan madrasah yang inovatif ini. Karena itu saya ucapkan terima kasih juga pada pembawa acara yang telah memberikan waktu pada kami, dan ini di tengah-tengah pandemi bukan menghambat kita untuk inovasi,
bukan untuk mengajak kita untuk tidak belajar, tetapi justru ini kalau saya lihat di brosur-brosurnya, ini muncul di awal atau di bulan Februari, Maret ya, adanya komunitas ini untuk melakukan aktivitas terkait dengan dalam rangka untuk menjaga alam ini. Jadi justru dengan pandemi COVID ini muncul kreativitas dan inovasi yang luar biasa dari teman-teman sahabat-sahabat di madrasah swasta khususnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, karena Jawa Timur itu ada 20.172 lembaga madrasah dari RA sampai dengan madrasah aliyah. Yang negeri itu hanya 2,24%, jadi ada hanya 435. Artinya yang 97,76% itu adalah madrasah swasta. Jadi tentunya kami yang di Kanwil tidak akan bisa sendirian untuk membimbing, membina madrasah yang sekian banyak ini. Oleh karena itu kami juga menggandeng PW Ma'arif ya, untuk bersama-sama, karena bicara madrasah swasta ini ya tentunya yang paling besar adalah miliknya Ma'arif. Maka kami akan bersama-sama untuk membangun dan mengajak kepada madrasah di Jawa Timur itu untuk bisa maju bersama-sama, bukan hanya negeri saja. Tapi saya yakin dengan bantuan PW Ma'arif dan mungkin Dikdas Muhammadiyah juga melalui komunitas sahabat alam ini, tidak menutup kemungkinan madrasah swasta pun akan bisa menyalip madrasah negeri kalau semua sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Nur Ali tadi, bahwa kepemimpinan saat ini adalah disruptif. Jadi apa yang bisa dilakukan, lakukan kan. Oleh karena itu kita mengingat kembali apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia itu kan. Yang pertama adalah untuk amal ibadah ya. Artinya bahwa apapun kita, tugas atau apapun pekerjaan kita, maka hendaknya selalu kita niatkan sebagai ibadah gitu ya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan gitu ya. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Maka apapun profesi kita, tugas kita pengawas, kepala bidang, dosen, atau guru, maka hendaknya kita niatkan semuanya itu dengan niat ibadah. Yang kedua, tujuan diciptakannya manusia adalah amanah sebagai khalifah. Ya, khalifah fil ard. Jadi ini ja'ilum fil ardi khalifah. Kami pengertian khalifah ini adalah sebagai kita punya tugas yang berbuat yang terbaik bagi manusia dan alam sekitarnya ini. Termasuk kegiatan sahabat alam ini adalah dalam rangka untuk memakmurkan dan menjaga alam sekitar kita. Jadi kita sebagai guru, sebagai kepala madrasah, dengan program-program ini kita niatkan untuk memakmurkan ini, sekaligus kita melaksanakan amanah kekhalifahan Allah. Dan di antara manusia yang terbaik itu siapa? Ya, yang bermanfaat untuk lingkungan, tidak hanya untuk manusia saja. Khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu ya. Kemudian yang ketiga sebagai wadiah atau titipan sebenarnya. Jadi segala yang melekat pada diri kita, harta, benda, ilmu, ya, pangkat, jabatan, bahkan diri kita sendiri, semuanya adalah merupakan titipan Allah yang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Karena itu seluruh amanah yang Allah berikan kepada kita ini harus kita maksimalkan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi dunia, bagi kehidupan, dan termasuk alam semesta ini. Nah, ini saya kira sangat relevan dengan program-program yang dilakukan oleh sahabat alam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang madrasah ya, karena kita adalah insan madrasah, entah itu adalah sebagai kepala madrasah, sebagai guru, pendidik pada umumnya, termasuk para dosen di Widyaswara maupun di perguruan tinggi, bahwa di dalam pengembangan madrasah ini jangan terlepas atau jangan sampai meninggalkan pesantren. Jadi dalam pengembangan madrasah untuk menjadi maju dan sebagainya, maka hendaknya madrasah tidak
terlepas dari pesantren. Karena madrasah itu adalah terlahir dari pesantren, di mana pesantren itu adalah pendidikan tertua di Indonesia, bahkan 14 abad tahun yang lalu. Sebelum Indonesia merdeka pun pesantren sudah ada. Dalam pengembangannya, maka pesantren kemudian melahirkan madrasah itu. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan untuk memajukan madrasah ini, kami harap untuk tidak melupakan atau tidak meninggalkan pesantren. Sebagaimana itu dituangkan di dalam PMA tahun 90 tahun nomor 90 tahun 2013 yang diubah ke PMA 60 tahun 2015 dan seterusnya. Di situ jelas bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Nah ini yang merupakan pengatan bahwa ciri khas madrasah Islam, agama Islam ini harus kita perkuat di madrasah. Ya. Apapun yang kita kembangkan. Kemudian akhirnya berkembanglah madrasah-madrasah yang kita sebutkan dengan diversifikasi madrasah. Jadi dalam rangka untuk memberikan pilihan kepada masyarakat bagi orang tua yang ingin anaknya menjadi mungkin cendekiawan ilmuwan, maka ada madrasah insan cendekia antaranya. Kemudian mungkin juga orang tua yang ingin anaknya mungkin memiliki keterampilan, maka ada madrasah vokasi. Walaupun di Indonesia saat ini hanya ada 5 madrasah aliyah kejuruan, ya, kan memang itu membutuhkan biaya dana yang sangat besar. Kemudian ada madrasah aliyah program keagamaan yang saat ini sedang direvitalisasi, dan alhamdulillah di Jawa Timur ada 2 madrasah aliyah program keagamaan, yakni di Madrasah Negeri Aliyah Negeri 4 Jombang atau di Denanyar, dan salah satunya adalah di MAN 1 Jember. Ini adalah mungkin orang tua yang menginginkan anaknya kalau menjadi ulama yang intelektual, maka ini adalah pilihan. Dan sisanya itu adalah madrasah reguler plus macam-macam. Maka disinilah muncul inovasi madrasah atau madrasah inovasi. Ada madrasah penyelenggara SKS, ada madrasah inklusi, ada madrasah akademis, ya, atau ada madrasah yang mengembangkan di bidang penelitian ilmiah, maka ada madrasah riset, ada madrasah adiwiyata sebagaimana yang ada di Al-Hikam ini. Dalam rangka untuk memperoleh adiwiyata ini adalah bentuk-bentuk inovasi, madrasah inovasi. Ada madrasah entrepreneur, jadi dengan melatih anak-anak untuk bagaimana berwirausaha, mengembangkan usaha dengan nirlaba dan sebagainya tadi adalah termasuk madrasah inovasi. Ada madrasah literasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka untuk pengembangan madrasah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada di lingkungannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengembangan tadi yang pertama tidak boleh meninggalkan karakter keagamaan, justru harus ada penguatan, ya. Walaupun ini ada madrasah riset atau mungkin madrasah akademis, juara-juara di bidang mungkin nilai-nilai akademis, tapi nilai-nilai keagamaan tidak boleh ditinggalkan, itu yang pertama. Maka di Kementerian Agama saat ini sedang melakukan reformasi kualitas pendidikan madrasah yang melalui program Madrasah Education Quality Reform MEQR itu. Nah, antara lain dimulai dari adanya perencanaan. Jadi ada sekarang sudah melalui ada ERKM misalkan, ini perencanaan dengan basis IT. Ini dalam rangka nanti ke depan dari sisi manajemen madrasah harus berbasis digital gitu. Kemudian pengembangan dan penguatan literasi, numerasi, termasuk sosial budaya dan karakter lah. Madrasah yang ada di pesantren insya Allah tidak dilakukan lagi. Kemudian program-program yang lain itu program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang kita kenal dengan PPKB. Jadi madrasah itu akan bisa berdaya saing, bisa berkualitas, tentunya komunitas guru, komunitas kepala madrasah dan pengawas harus ditingkatkan, dikembangkan profesionalismenya. Maka Kementerian Agama telah meluncing gerakan pemberdayaan komunitas guru Kementerian Agama, yaitu Garda Kagum Kementerian Agama yang telah dilaunching oleh Prof. Suyitno yang sekarang sudah menjadi Dirjen Dikti tadi disampaikan Pak Dr. Nur Ali. Nah ini
artinya komunitas guru, baik itu guru, kepala madrasah, dan pengawas, ini harus kita perdayakan. Kemudian yang terakhir adalah program dari Kementerian Agama atau Direktorat KSKK, ada digitalisasi madrasah. Ini juga dalam rangka untuk madrasah itu go internasional, madrasah berkelas dunia, maka telah di launching juga transformasi digital madrasah menuju pendidikan madrasah berkelas dunia. Nah, ini dengan menggandeng Google. Nah, ini adalah merupakan perusahaan raksasa besar. Nah, ini yang lebih paham, ini Pak Bakhtiar Rosyadi ini yang terus mengawal pemanfaatan e-learning dan sebagainya. Nah, madrasah ke depan harus memanfaatkan secara maksimal. Ini dalam rangka untuk mampu bersaing secara global atau cara mendunia. Nah, sinergi kita di dalam pengembangan di tingkat provinsi. Jadi pengembangan yang dikembangkan oleh madrasah inovasi dengan sodako sampah, sodako minyak ini saya pikir sangat relevan dengan apa yang dikembangkan dari Direktorat KSKK madrasah, dan kemudian di Jawa Timur ada gerakan Ayo Membangun Madrasah gitu ya. Antara di situ ada gerakan literasi madrasah yang disingkat dengan GELEM. Dan di sini literasi madrasah harus ada di wadah KKG MGMP, yaitu komunitas guru tadi. Nah, kemudian ada gerakan madrasah sehat yang disingkat dengan GEMES. Ya. GEMES ini termasuk di dalamnya ada madrasah adiwiyata, ada madrasah sehat, madrasah anti narkoba, madrasah anti terorisme, madrasah ramah anak, termasuk ramah jelantah. Nah, ini adalah pengembangan inovasi masuk dalam gerakan madrasah sehat dan lingkungan sehat. Kemudian ada madrasah inovasi, kita singkat dengan GEMI. Jadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh komunitas sahabat alam ini luar biasa ini. Jadi dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, justru menjadi senang dan bahagia kan. Maka ini termasuk inovasi. Nah, jadi pandemi ini ternyata memunculkan kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu kami sekali lagi mengapresiasi terhadap upaya-upaya gerakan semacam ini ya. Kemudian yang terakhir ada GEVA, Gerakan Furudul Ainiyah. Inilah penguatan keagamaan. Jadi budaya Islami yang ada di madrasah ini harus tetap kita pertahankan. Kami yakin di lingkungan pesantren ini sangat mendukung sekali. Kemudian yang tadi ada peningkatan kompetensi guru yang kita singkat dengan katasi guru, peningkatan kompetensi kepala madrasah, katasi camat, dan peningkatan kompetensi pengawas, katasi awas. Ini dalam rangka untuk mendukung terhadap upaya-upaya gerakan membangun madrasah tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga itulah yang jelas bahwa kegiatan dari sahabat alam melalui launching sodakoh minyak jelantah dalam rangka untuk membentuk dan menjaga lingkungan alam ini sangat relevan dengan program yang dikembangkan oleh baik Direktorat KSKK Madrasah maupun dari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Timur. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini ternyata tidak hanya berpengaruh pada dunia kesehatan saja, termasuk juga ekonomi, bahkan dunia pendidikan. Maka disinilah kita dituntut untuk kreatif, untuk inovatif, melakukan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, melakukan kegiatan-kegiatan yang tetap bernilai pendidikan tinggi. Nah, momentum perubahan paradigma lama santri khususnya, karena memang kecenderungan paradigma lama itu kecenderungan santri itu abai terhadap adanya kebersihan dan kesehatan. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, mari kita jadikan ini titik balik atau budaya baru santri sehat dan menjunjung tinggi kebersihan lingkungan. Ini harus kita ciptakan dan itu harus diprogramkan oleh para kepala madrasah dan diimplementasikan oleh para guru-guru kita. Nah, itu jadi dengan kondisi ini akan mengembalikan kepada hakikat pendidikan menurut kami, yaitu belajar bermakna. Jadi anak-anak tidak hanya belajar tekstual, tetapi belajarnya adalah kontekstual.
dan kolaborasi tadi. Jadi harapan kami kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sahabat alam tadi itu ada nilai belajar yang tinggi bagi anak-anak. Bagaimana misalkan bahaya jelantah itu bisa dikaji oleh anak-anak, diteliti, kemudian dibuat karya tulis misalkan. Ini adalah pembelajaran kontekstual. Kemudian tidak hanya mengelola jelantahnya, mungkin berbagai mengelola nilai ekonomisnya. Mungkin anak-anak yang jurusan sosial misalkan. Atau mungkin juga bagaimana proses sampai menjadi biodiesel. Nah, ini kalau didampingi oleh guru yang luar biasa, kemudian anak-anak memproses sendiri, kemudian menulis karya itu, maka ini akan menjadi karya tulis. Dan itu bisa diikutkan berbagai olimpiade karya tulis ilmiah yang barusan aja ada Mayres misalkan. Itu adalah wadah untuk anak-anak madrasah. Nah, ini sehingga berkolaborasi antara ide kepala madrasah didampingi, diimplementasikan oleh para guru, dan dilakukan oleh anak-anak didik kita dalam proses pembelajaran. Inilah yang saya katakan pembelajaran yang hakikat, pembelajaran yang sesungguhnya. Selama sebelum pandemi mungkin anaknya belajar tekstual, tetapi ini adalah kontekstual. Sehingga anak bisa menghadapi lingkungan, permasalahan masa depan, bahwa masalah anak ke depan itu tidak semakin ringan, tapi semakin berat lah itu. Maka kita diingatkan, ajarilah anakmu memanah misalkan, kemudian berenang, kemudian berkuda. Ini kalau saya ambil makna memanah itu artinya orang melakukan panahan itu kan harus fokus pada satu titik. Maka kita mengajari anak-anak kita bahwa anak harus fokus terhadap cita-cita, masa depan atau tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak kita. Nah, itu harus ada dalam bimbingan guru. Kemudian berenang ini adalah mengarungi kehidupan. Bahwa kehidupan masa depan itu semakin berat tantangannya, maka bagaimana anak-anak kita bekali dengan keterampilan, dengan masalah yang pemecahan masalah, sehingga apapun perubahan yang terjadi seperti adanya pandemi ini, mereka masa depannya akan tetap bisa menghadapinya dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, itu harus kita bekali. Kemudian berkuda dalam artian bagaimana anak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kuda ibaratnya adalah hawa nafsu. Artinya jangan sampai orang berkuda itu justru dikendalikan oleh kudanya. Kan? Tapi bagaimana orang itu mengendalikan kuda? Berarti hawa nafsu harus dikendalikan dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi, dalam rangka untuk mencapai kemajuan. Ini yang terpenting menurut kami adalah kegiatan yang telah dikembangkan oleh komunitas sahabat alam ini. Ada makna nilai-nilai pendidikan dan belajar bagi anak didik kita untuk bersama-sama sehingga anak-anak akan bisa menghadapi apapun permasalahan di masa depan dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami hanya adalah kegiatan yang sangat relevan dan sangat bermakna bagi dunia pendidikan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsuri atas waktu dan juga pemaparannya. Terima kasih untuk dukungannya bagi kami selaku madrasah swasta untuk mengembangkan inovasi-inovasinya. Untuk Mayres Bapak, alhamdulillah kebetulan madrasah kami kemarin dapat peringkat 15. Waktu penyisian ke babak final kita tergeser Pak. Jadi tapi sudah kebanggaan bagi kami untuk Mayres itu kita dari Jombang dapat peringkat 15 siswa kami. Terima kasih sekali lagi untuk apresiasinya, waktu dan pemaparannya. Selanjutnya kami beralih kepada Pak Salahuddin ya, yang nampaknya sudah sampai di rumah. Alhamdulillah sudah selesai ya, Pak. Monggo Bapak Salahuddin, untuk waktunya kami persilahkan. Bapak, baik, assalamualaikum. Mohon maaf, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, yang terhormat Dr. Haji Muhammad Samsuri, Bapak Dr. Haji Nur Ali,
kita pernah ketemu, kalau tidak salah waktu program Inpres Pak Nur Ali dengan Pak Sarpani di Batu. Kemudian yang terhormat Ibu Nyai Hajah Mustikawati, memang benar-benar mustika. Kalau orang umum atau orang awam menyebut Bu Ika atau Neng Ika, tapi ternyata namanya Mustikawati. Dan teman-teman dari KSKK, dari Ma'arif maupun BKMS, serta para anggota dan pengurus Sahabat Alam yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim melalui daring atau by online. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, baik mewakili keluarga besar Balai Diklat Keagamaan Surabaya sebagai Kawah Condro Timukonya Madrasah se-Jawa Timur, maupun atas nama pengurus wilayah Ma'arif Jawa Timur. Kami juga mendapatkan kepercayaan sebagai anggota bidang madrasah dan sekolah unggulan PW Ma'arif Jawa Timur. Yang kedua, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh komunitas Sahabat Alam yang dikomandani oleh Bu Ika ini. Kenapa demikian? Karena ini merupakan ide besar, ide yang mahal, yang kalau kita bisa menjualnya akan menjadi sebuah inovasi bagi madrasah, lembaga pendidikan, sekolah maupun pesantren. Dan ini seiring dengan program PW Ma'arif Jawa Timur, kita berharap di Jawa Timur ini ada klaster-klaster atau kantong-kantong yang nantinya bisa dijadikan model atau role model pengembangan madrasah atau sekolah unggulan yang ada di bawah naungan Ma'arif. Tentu ide mahal ini perlu kita jual, karena itu ada istilah menjual ide. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Nur Ali tadi, bahwa kalau ingin kita ini maju, sejatinya kuantitas SDM ini penting, tapi tidak lebih penting lagi adalah kualitas SDM-nya. Tidak banyaknya, tapi bagaimana kualitas SDM-nya itu. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa melihat sejauh mana program-program itu terencana dengan baik, kemudian dilaksanakan sampai kemudian kita mengevaluasinya. Nah, dalam rangka menjual ide ini diperlukan memang jejaring. Nah, sesuai dengan tema yang disodorkan kepada kami, bahwa kenapa kita perlu membangun sebuah jejaring? Karena memang secara filosofis manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Orang sukses itu tidak mungkin sukses sendiri. Nabi Adam saja merasa sendirian, tidak enak juga, maka butuh pendamping. Nah, Bu Ika sudah melakukan hal ini dengan membangun jejaring, karena beliau tidak ingin kesuksesan ini beliau ambil sendiri. Yang kedua, para kiai, Pak Kabid, dan juga para narasumber yang lain, di era revolusi industri ini kan memang diperlukan jejaring atau kolaborasi. Orang sukses itu sebenarnya tidak dibutuhkan terlalu pinter, tapi jejaring. Maka ada orang itu yang tidak terlalu pinter, tapi kenapa kok sukses? Ya karena jejaringnya kuat, jaringannya yang kuat. Nah, seperti apa ini yang perlu kita lakukan ke depan, termasuk dalam kaitannya dengan program yang sudah dicanangkan melalui Sahabat Alam atau sodakoh minyak jelantah ini. Yang berikutnya adalah kita tahu bahwa ada dua jejaring yang perlu kita bangun. Yang pertama adalah jejaring sektoral, dan yang kedua adalah lintas sektoral. Kalau jejaring sektoral bisa dilakukan antar madrasah, ada antar pondok pesantren, kemudian secara struktural maupun secara vertikal. Secara struktural ya berarti dengan komunitas-komunitas yang ada, dan secara vertikal berarti dengan misalnya pendidikan madrasah, seksi pendidikan madrasah maupun kanwil. Nah, ini yang lebih sulit adalah membangun lintas sektoral, karena kita butuh kepercayaan. Maka yang pertama, prinsip yang harus dilakukan adalah kita harus saling percaya dan mempercayai tentunya. Dari mana itu? Ya harus kita tunjukkan bahwa program kita ini baik dan saling menguntungkan. Tentu menguntungkan ini tidak hanya dipandang secara finansial. Keuntungan
bagi madrasah paling tidak bisa dilihat keunggulan-keunggulan madrasah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh madrasah lain, dan ini menjadi sebuah keunggulan dan menjadi keuntungan bagi madrasah itu sendiri. Saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ika melalui Madrasah Al-Hikamnya ini sudah luar biasa. Perlu saya sampaikan Pak Kabid, kami dengan Bu Ika ini seperti saudara. Kami kalau datang ya biasa seperti saudara. Karena itu sudah saya lihat bagaimana beliau melakukan membangun kepercayaan tadi dengan membangun komunikasi dengan sesama kolega, atasan, maupun kawan-kawan dan sahabat-sahabat, dan beliau saya lihat tidak memandang siapa, tapi ide-ide yang dilakukan oleh siapapun itu yang menurut beliau, menurut saya yang sangat dimanfaatkan oleh Bu Ika. Maka hari ini terbukti bahwa memang diperlukan sebuah kepercayaan tadi, sehingga nanti masyarakat yang lain atau kolega-kolega yang lain ini semakin mantap bahwa program ini memang saling menguntungkan. Yang kedua adalah saling melengkapi. Tentu Madrasah Al-Hikam tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kekuatan-kekuatan lain yang bisa menopang. Ya, dibutuhkan hal-hal lain yang tidak dimiliki oleh Madrasah Al-Hikam dan itu dimiliki oleh madrasah lainnya. Sehingga dari sini akan bisa saling melengkapi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana membangun kepercayaan itu. Yang pertama adalah tentu kita perlu melakukan, kita harus proaktif. Ya, memang harus proaktif. Kenapa? Karena orang sukses itu tidak bisa dilihat oleh orang lain kalau tidak proaktif. Kalau dulu mungkin ya yang namanya budaya pesantren, mohon maaf Pak Kabid, budaya pesantren itu kan tidak ingin dipublish gitu kan. Tapi untuk saat ini memang perlu dipublikasikan karena eranya sekarang ini adalah era publikasi. Orang kalau tidak dipublish sehebat apapun, kalau tidak dilihat oleh orang lain, ya kita akan menjadi hebat sendiri di tengah-tengah kampung kita atau di kandang, atau orang yang ada istilah menang atau jago di kandang sendiri, bukan di kandang lawan. Yang kedua adalah harus terus berkomunikasi dengan siapapun, ya termasuk dengan bermain di media sosial. Dan yang berikutnya adalah koordinasi dan sinergitas ini yang perlu dibangun. Perlu kami sampaikan Pak, kami juga memimpin sebuah organisasi yang namanya Ikatan Sarjana NU. Ini mungkin tidak terlalu banyak didengar ya, tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ISNU ini sudah mulai dikenal orang. Kenapa? Karena kami bersama teman-teman yang lain memang terus melakukan koordinasi, kita bangun semua potensi yang ada, kemudian kita tawarkan. Dan alhamdulillah tahun ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Pemkab dan juga Kementerian Tenaga Kerja. Itu kenapa? Karena kita sudah memberikan kepercayaan kepada masyarakat, kepada kolega, kepada stakeholder, dan juga kepada pemerintah. Nah, dari sini saya berharap Bapak Ibu sekalian, program yang sudah dicanangkan oleh Sahabat Alam ini tidak hanya sampai di sini. Pertama yang harus dilakukan harus terus benar-benar berinovasi. Ada teori continuous ya, perubahan dan terus menerus, continuous aging atau perubahan dan terus menerus, ini harus dilakukan. Yang kedua, perlu didokumentasikan. Beberapa waktu yang lalu kami diundang oleh komunitas lingkungan juga, ternyata mereka mendokumentasikan catatan dalam bentuk catatan-catatan yang sudah dilakukan oleh komunitas-komunitas alam, komunitas-komunitas lingkungan yang didasarkan kepada potensi lingkungan masing-masing. Nah, ini sudah dipublish beberapa waktu yang lalu, dan menurut saya ini nanti akan bisa menjadi brand bagi madrasah, tidak hanya Madrasah Al-Hikam, tapi menjadi brand bagi Sahabat Alam yang ada di Jombang. Dan saya yakin ini kalau benar-benar bisa terbangun sebuah sistem ini dan didokumentasikan, saya yakin nanti Sahabat Alam ini nanti tidak hanya berkibar di Jombang dan Jawa Timur, tapi nanti juga menjadi pilot dan model bagi pengembangan madrasah berwawasan lingkungan yang ada di Indonesia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solahuddin untuk paparan, untuk masukan juga apresiasinya buat madrasah kami. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bu Ika kembali untuk closing statement mungkin Bu Ika untuk sesi kita launching ini. Setelah tadi ada tambahan atau masukan dari Bapak Dr. Haji Nur Ali, kemudian dari Bapak Haji Muhammad Samsuri dan juga dari Dr. Solahuddin. Mungkin ada masih ada tanya jawab ya? Ya. Oh iya, boleh mungkin kita buka satu sesi dulu, 1 kali 10 menit, silakan yang ingin bertanya. Boleh kepada Bu Ika, selaku inisiator sahabat alam. Boleh kepada Bapak Haji Nur Ali maupun Bapak Haji Samsuri dan juga Bapak Solahuddin yang sudah memberikan materi kita pada acara launching pada sore hari ini. Untuk 2 penanya mungkin untuk 1 kali 10 menit yang pertama kami persilahkan. Bentar kok, adakah yang sudah angkat tangan kok nggak tampak di layar saya ya? Bentar. Saya, Mbak. Oh ya, silakan Mbak Ibu Diana. Oke, monggo Ibu Diana. Kepada siapa? Ditujukan pertanyaannya, nggih Ibu Nur Diana. Ya. Terima kasih Mbak Elo selaku moderator pada sore hari ini. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kami karena sebenarnya kami sudah lama menunggu Ika ini janjinya gimana gitu ya. Karena kami perkenalkan dulu, saya dari Fatayat Bondowoso, dan jujur ketika awal kami mendengar program ini yang ditawarkan oleh Ika, kami sangat apresiatif sekali, mengapresiasi program ini dan siap untuk bersama-sama untuk mengamankan lingkungan hidup dengan cara minyak jelantah ya. Kami ingin, kenapa? Karena komunitas kami juga ibu-ibu yang secara kebiasaan dan secara keseharian memang sangat akrab dengan minyak jelantah ini. Kemudian banyak UKM-UKM yang sedang kami bangun, misalkan penjual keripik dan lain sebagainya. Ini kemarin ketika kami beri informasi tentang ini, menyambut baik dan ingin segera ini juga di launching di Bondowoso. Terkait dengan madrasah, kebetulan latar belakang kami rata-rata adalah aktif di lembaga pendidikan. Nanti saya yakin andai kata inisiasi ini kemudian berjalan lancar, tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama secara luas di Bondowoso untuk membangun sinergitas dengan lembaga-lembaga madrasah di pesantren-pesantren atau kita bangun kelompok-kelompok yang secara binaan kita juga terlibat di sana Fatayat. Ya, itu aja sih Mbak, kami ingin segera kita datang ke Bondowoso atau paling tidak memberikan sentuhan untuk kami yang di Bondowoso. Kami juga akan secara bersama-sama nantinya melakukan gerakan ini masif insya Allah. Baik, terima kasih. Ditunggu waktunya. Kemudian yang kedua, itu nilai ekonomis yang ditawarkan ini juga menarik. Kenapa? Karena jelantah selama ini kan dilihat tidak ada harganya, kemudian tidak berdaya saing gitu secara ekonomi gitu ya. Nah, mengangkat ini bagaimana pengelolaannya? Tentu ini kami butuh pemaparan tersendiri, pengelolaan manajemen keuangan secara ekonominya, artinya bagaimana kami mengambil dari tingkat grassroots kemudian menjadi nilai tambah secara ekonomi kepada organisasi dan kepada yang bersangkutan ya secara personal. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke.
Terima kasih Ibu Nurdiana dari Fatayat Bondowoso. Oke, yang pertama Bu Ika ditunggu kedatangannya di Bondowoso, nggih. Untuk yang kedua, secara ekonomi tadi Bu Ika mungkin butuh pemaparan tersendiri. Ini mau langsung dijawab atau bagaimana? Monggo silahkan. Ya? Langsung saya jawab ya. Ya. Terima kasih Ningdin ini sahabat saya sejak 55 nama beras. Beliau buktinya Kiai Wahid Zaini menurun dari Probolinggo. Ya, jadi biasa saya menyapa Ningdin. Memang tidak semua orang itu tertarik ketika kita menyampaikan lingkungan. Ada yang berpikir ulopo, lalu kami mendengar ya ada seperti itu. Tapi ada memang sebagian itu yang langsung instingnya kuat, wah ini bagus ini. Nah, ketika saya bertemu dengan teman-teman yang tidak, ini akhirnya menjadi cair. Jadi begitu saya diwakilkan Kabupaten Jombang, ikut Eko Pesantren Jawa Timur di Bondowoso, beliau nyulik saya. Nyulik saya, langsung santrinya dikumpulkan, saya suruh memberikan pemaparan tentang bahaya sampah plastik dan langsung membuat ekibrik yang benar. Ini luar biasa begini. Nah, beliau ternyata mengikuti kegiatan yang sudah saya gerakkan, termasuk yang terbarunya adalah Jelantah. Siap nih, saya kapanpun lah nanti bisa langsung berkunjung ke Bondowoso sekaligus pulang sekarang di Probolinggo ya. Atau kalau mungkin tidak memungkinkan waktunya, kita menyapa teman-teman lewat ketua. Dan saya sudah menyampaikan terkait dengan keinginan teman-teman Bondowoso dan itu yang mengatakan yang pesantrennya, katanya terkait dengan perjalanan pabrik siap nih, pabrik siap. Jadi nanti kita apa namanya sendiri ya. Untuk dibagikan oleh memang ketua, saya siap kapan. Terima kasih. Siap-siap nih. Kalian itu dijadwalkan mungkin untuk Python juga bisa kalau mau pulang kampung. Nah, gimana? Kalau mau dijadwalkan untuk di Python atau Krasan, kami bisa mengkomunikasikan ke PC Krasan dan ke Python di Nurul Jadid untuk bersama-sama untuk melaksanakan ini gerakan Jelantah ini sedekah Jelantah. Ya, Ning, siap, tapi jangan jelantah aja, Ning. Makanya juga harus kita perhatikan ya. Sampah itu juga punya nilai luar biasa, membawa berkah juga. Kemudian konservasi alam, menanamnya juga harus kita galakkan. Jadi 3 konsep itu kita bersama-sama lah untuk menjaga dan melestarikan Indonesia. Begitu deh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ika untuk jawaban dan responnya terhadap pertanyaan juga permintaan dari Ibu Nurdiana dari Fatayat Bondowoso. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan di-unmute kalau ada yang mau bertanya lagi. Mohon maaf, ini di layar saya tidak tampak foto penampilan Bapak Ibu, jadi kalau nggak bersuara saya nggak bisa melihat. Ya. Adakah yang mau bertanya lagi? Bagaimana ini Bu Ika? Masih ada penanya atau closing statement dari Bu Ika selaku yang melanjutkan istilahnya? Atau Pak Nurali? Monggo Pak Nurali. Sebelum closing, saya mohon Bapak Kabid untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu kita lakukan terkait dengan ini gerakan madrasah inovasi dan gerakan madrasah sehat, di mana komunitas ini sudah melakukan banyak hal tapi baru kepada anggota yang kurang lebih 60 madrasah sekolah dan pesantren. Ini Pak Kabid ini. Mohon masukan-masukan karena beliau ini yang punya Jawa Timur, madrasah Jawa Timur dan pesantren. Ini, monggo. Okay. Terima kasih Pak Dr. Nurali terkait dengan program-program yang ada di madrasah, karena adalah wilayah kami, tugas kami dalam Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan, tidak hanya pada madrasah negeri tetapi juga ke madrasah swasta.
Maka beberapa program yang kami sebutkan tadi dalam rangka membangun madrasah di Jawa Timur, terutama yang terkait dengan gerakan inovasi. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Dr. Solehuddin tadi, apa yang telah dirancangkan, didokumentasikan, kemudian termasuk ditulis, ya. Sehingga ini akan menjadi sebuah ada dokumentasi, dan itu yang kemudian ada apresiasi dari kementerian. Jadi Kementerian Agama telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain termasuk anugerah-anugerah itu. Jadi pemberian anugerah madrasah inovasi, madrasah literasi itu ya, suatu saat kalau memang nanti suatu saat kalau nanti ada kegiatan itu, karena semua kegiatan ini telah direncanakan, telah dilaksanakan, dan telah didokumentasikan, maka tinggal menyusun saja dan menyerahkan. Maka walaupun saya yakin bahwa tujuan utamanya bukan untuk mencari itu, tetapi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, artinya bahwa tujuan kita adalah untuk menjaga kemakmuran dunia dan kehidupan di dunia ini dengan menjaga kehijauan alam semesta, melestarikan alam. Tetapi ternyata kemudian ada apresiasi, kenapa tidak? Sehingga bahwa madrasah, inilah yang kemudian kita katakan madrasah itu hebat, bermartabat, dalam artian bahwa pendidikan madrasah, pendidikan pesantren ini tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan di luar pesantren. Ternyata peran serta pesantren ini adalah momen. Dan yang dalam hal ini, karena belum banyak, inilah maka titik tolak masa pandemi kita jadikan pembelajaran, bagaimana untuk melakukan pembelajaran secara real kepada anak-anak kita, menghadapi permasalahan yang selama ini pesantren mungkin dari sisi kesehatan, dari sisi lingkungan notabene masih kurang, tapi ke depan ini sudah mulai berubah dengan adanya pesantren, adanya perguruan tinggi di pesantren, pendidikan, kebijakan pemerintah terhadap pesantren ini sudah luar biasa, dan banyak alumni-alumni pesantren yang juga diperdayakan di sana, sehingga ini akan mendukung terhadap bagaimana paradigma lama pesantren yang dikatakan kurang bersih, kurang sehat. Lah ini terjawab. Siapa lagi yang menjawab kalau tidak kita sendiri yang ada di pesantren? Karena orang lain masuk pesantren kalau tidak paham budaya pesantren juga susah. Tapi ini diawali, ini adalah kami apresiasi benar, dimulai para neng-neng, para gus-gus. Lah inilah kami akan dukung semuanya itu. Saya kira itu Pak Nurali. Jadi kewenangan kami dalam rangka untuk pembinaan kelembagaan pendidikan madrasah dengan berbagai macam program tadi, ya tentunya harus terdokumentasikan dan administrasi dari manajemennya secara baik kan gitu. Jadi ada gerakan literasi madrasah, dan monggo. Ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah kolaborasi. Jadi antar madrasah satu dengan yang lain tidak perlu merasa tersaingi. Iya, bersaing tidak, tetapi kolaborasi. Di Jombang misalkan ada madrasah negeri, apa yang ingin ditonjolkan masing-masing. Ya, kalau sudah ini madrasah risetnya madrasah A, saya ambil yang lain yang kira-kira enggak, saling mendukung. Demikian pula yang ada di madrasah swasta juga demikian. Apalagi masalah sodako, sampah sodako ini mungkin belum ada lah. Maka ini sudah miliknya komunitas sahabat alam. Nanti madrasah yang lain, swasta yang lain mungkin ada mungkin ciri khas sendiri yang perlu ditonjolkan, sehingga di situ menjadi branding madrasah-madrasah itu. Begitu ada mungkin ada madrasah ramah anak, ramah lingkungan, Jombang, ada ini sahabat alam. Ada madrasah riset, Jombang ada MAN 1 misalkan seperti itu. Maka semuanya akan terwakil dari Jombang, maka istilah kolaborasi, saling mendukung dengan kelebihan masing-masing, tidak perlu bersaing ya itu. Jadi saya kira tepat sekali yang dikembangkan oleh para pendamping-pendamping ini dari penjamin mutu, juga dari Ma'arif, ini untuk kolaborasi dan kita kembangkan. Semakin berkembang dengan cepat, maka saya yakin pesantren, madrasah kami harapkan terutama yang ada di pesantren itu menjadi pelopor lah
dan membantu memecahkan permasalahan. Saya kira banyak pemerhatian pesantren. Kalau dulu pesantren itu sulit, tadi mungkin sampaikan menulis misalkan. Nah ini sudah waktunya pesantren harus tunjukkan bahwa pesantren tidak kalah karena ini era-era modern seperti ini. Saya kira itu Pak Nurani untuk tambahan penguatan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsuri. Jadi sekalian di launching. Sekaligus mohon di launching Pak Kabid. Belum di launching tadi. Siapa yang launching? Neng Ika. Monggo Pak Kabid, monggo launching Pak Kabid. Monggo Pak Kabid. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di penghujung ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah silaturahim yang luar biasa. Harapan kita dengan adanya silaturahim ini akan timbul silatul afkar untuk sama-sama berpikir. Kemudian selanjutnya nanti dari silatul afkar ini kita akan menjadi silatul amal. Kita praktekkan, kita laksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan kita. Untuk itu marilah kita sama-sama memohon kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan program sedekah minyak jelantah berkah Madrasah Al-Hikam oleh komunitas sahabat alam ini senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridho dari Allah SWT. Amin. Maka kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan demikian launching sedekah minyak jelantah berkah komunitas sahabat alam Kabupaten Jombang secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsuri. Terima kasih Pak. Sama-sama. Komunitas kami. Iya, sami-sami. Terima kasih Bapak Nur Ali untuk bimbingannya selalu menjalani madrasah kami. Bapak Salahuddin untuk masukan idenya untuk tetap dan juga dorongan semangatnya juga. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ika selaku inisiator, selaku founding mother ya, sebagai pendiri untuk komunitas hijau sahabat alam di Jombang. Teman-teman kami semua, sahabat-sahabat kami, komunitas maupun madrasah yang telah menghadiri acara pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kepala Man 7 Jombang ini Pak Suryanto. Bapak selaku Ketua BKMS. Bu Ika masih ada closing statement atau bisa kita akhiri launching pada sore hari ini? Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Samsuri, terima kasih dan ibu kami Bapak Nur Ali, terima kasih Bapak Soleh, Dr. Salahuddin. Terima kasih juga kepada Bapak Asy'ari, Bapak Darlis, teman-teman semuanya, mohon dukungannya. Tugas ini bukanlah mudah, tugas ini adalah sangat berat. Yakin kita bisa menjadi khalifah fil ardi dengan sebaik-baiknya. Amin. Yakin kita bisa melestarikan alat ini untuk anak cucu kita selanjutnya. Mohon dukungannya, mohon bimbingannya. Jika ada hal-hal yang perlu kami komunikasikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ali, monggo. Pak Kabid, Pak Nur, mohon pamit, Pak Nur Ali. Terima kasih. Kurang Terima kasih juga ada Kepala Man 3
Pak Suryanto, ayo. Pak Suryanto, Pak Sutris, Kepala Man 3 tambah beras. Iya. Ini Monggo juga saling ada. menyapa, silahkan. Pak Suryanto ini teman saya di Adiniata Provinsi. Kita bareng-bareng, Pak Sur. Ada ya beliau? Pak Sutris, Jengkos Mala. Terima kasih juga untuk Batia. Batia ini kebetulan alumni pondok kami yang sekarang ada di KSKK Kementerian Agama Pusat. Terima kasih atas supportnya, Batia. Sukses terus, Bu. Ya, terima kasih. Mohon dukungannya. Salam ke Pak Dir ya. Ya, nanti sampaikan Jengkos Mala sudah sampai ke Pak Dir. Oh iya. Mudah-mudahan beliau mendukung. salam Pak Nurali Malang ke Pak Zeng. Siap, Pak. Nanti disampaikan. Mohon izin, mohon pamit, Ibu semuanya. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf. Assalamualaikum. Mohon maaf, nggih. Monggo Liv, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf atas salah-salah saya selama membawa acara dan memoderatori acara sore ini, nggih. Kami, Mbak Elo, Iya, terima kasih Pak Pak Daris, Ros, Pak Khairi, Prabowo. Pak Tari. Kayaknya perlu ini ngobrol lagi Pak Nurali. Jeng, apa Nurali? Oke. Eh, Ada Pak Darlis, sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Darlis. Siap, Ustazah Elo. Saya lama nggak ketemu Pak Khairi. Ada Pak Khairi ya? Pak Daris sama-sama baju kuningnya sama saya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Kebetulan, Bah. Angger nyopot ini tadi. Acaranya lancar, Gus Irfan. Setelah makan ikan ini ya. Pak Daris. Monggo dijadwalkan kapan ke tempat kami, kita bakar-bakar ikan yang ada di belakang rumah itu. Nah, saya ada kolam ikan. Yang kita Tunggu katakan sesepuh. Tunggu sesepuh. Abah Nurali siap, kita siap. Masih pandemi ini, ya. Alhamdulillah.